Hai semuanya, pernah nggak sih kamu bertekad buat mulai nabung, terus udah semangat banget di awal, tapi ujung-ujungnya duitnya kepake juga? Atau mungkin kamu udah coba berbagai cara biar bisa nyisihin uang setiap bulan, tapi tetap aja saldo tabungan rasanya nggak nambah-nambah. Kalau iya tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Nabung itu gampang kalau cuma dibayangkan. Tapi begitu praktik, aduh, tiba-tiba ada aja alasannya buat nggak jadi. Padahal niatnya udah bener, tujuannya udah jelas, tapi entah kenapa tetap aja tabungan nggak jalan. Ada yang kejebak godaan diskon, ada yang tiba-tiba dapat undangan nikahan sebulan penuh, ada juga yang ngerasa, nanti aja nabungnya, gaji bulan depan kan masih ada. Nah, kalau kamu ngerasa relate, berarti ada yang salah bukan di keuanganmu, tapi di caramu mikir soal uang. Karena percaya atau enggak, urusan nabung ini lebih banyak dipengaruhi oleh psikologi kita dibanding nominal gaji kita. Bahkan orang dengan gaji besar pun sering gagal nabung kalau mindsetnya salah. Jadi kali ini kita bakal bongkar kenapa kita sering gagal nabung dan gimana cara mengatasinya dari sisi psikologi. Karena kalau kita udah ngerti cara kerja otak kita sendiri dalam mengelola uang, nabung itu bakal jadi jauh lebih mudah. Salah satu alasan terbesar kenapa kita susah nabung adalah karena otak kita lebih suka kepuasan instan daripada manfaat jangka panjang. Pernah nggak sih, kamu ngerasa lebih seneng beli kopi seharga 30.000 daripada nyisihin 30.000 ke tabungan? Padahal kalau dipikir-pikir, kopi itu cuma bikin seneng sebentar, sedangkan tabungan bisa bikin kamu lebih aman secara finansial. Tapi tetap aja rasanya lebih puas beli kopi. Nah, ini yang namanya instant gratification. Otak kita lebih mudah termotivasi buat sesuatu yang langsung kelihatan hasilnya dibanding sesuatu yang manfaatnya masih jauh di depan. Itu sebabnya kita sering lebih milih jajan daripada nabung, karena jajan kasih efek seneng sekarang juga, sementara tabungan cuma terasa kayak angka di rekening doang. Tapi tenang, ini bukan berarti kita nggak bisa mengubahnya. Salah satu trik psikologi buat ngelawan ini adalah dengan bikin tabungan kita terasa lebih nyata. Misalnya, daripada nabung ke rekening yang bisa gampang ditarik, coba nabung ke tempat yang lebih sulit diakses. Bisa pakai rekening khusus tanpa kartu ATM, atau bahkan nabung dalam bentuk emas, atau instrumen lain yang nggak bisa langsung diambil. Dengan begini, otak kita bakal lebih mikir 2 kali sebelum mengambil uangnya. Atau kamu bisa kasih hadiah kecil buat diri sendiri tiap kali berhasil nabung. Misalnya, kalau target tabungan bulan ini tercapai, kamu boleh beli sesuatu yang kamu suka tapi tetap dalam batas wajar. Ini bikin otak lebih terlatih buat melihat tabungan sebagai sesuatu yang rewarding. Selain karena godaan kepuasan instan, ada juga yang gagal nabung karena merasa tabungannya terlalu kecil buat berpengaruh. Ini sering terjadi sama orang yang punya mindset all or nothing. Mereka mikir, percuma nabung cuma 20.000, gak bakal cukup buat beli rumah juga. Akhirnya, karena ngerasa jumlahnya kecil, malah gak nabung sama sekali. Padahal, yang bikin tabungan bertambah itu bukan dari nominal gede di awal, tapi dari konsistensi. Bahkan kalau kamu cuma nabung 10.000 sehari, dalam setahun itu udah 3,6 juta. Coba kalau 20.000 sehari, udah hampir 7,5 juta dalam setahun. Jadi daripada nunggu bisa nabung dalam jumlah besar, lebih baik mulai dari yang kecil tapi rutin. Karena yang paling penting itu kebiasaan, bukan jumlahnya. Dan kalau kebiasaan nabung ini udah tertanam, lama-lama jumlahnya juga bakal bertambah seiring waktu. Nah, ada lagi nih jebakan psikologis yang sering bikin kita gagal nabung. Kita sering salah milih prioritas. Banyak orang mikir kalau nabung itu harus dari sisa uang setelah semua kebutuhan terpenuhi. Akhirnya, karena nggak ada sisa, yang nggak nabung sama sekali. Padahal cara berpikir yang benar adalah kebalikannya. Kita harus anggap nabung sebagai pengeluaran wajib yang harus didahulukan sebelum yang lain. Trik psikologinya, pakai sistem pay yourself first. Begitu gajian masuk, langsung sisihkan dulu buat nabung sebelum bayar ini itu. Jangan nunggu sisa, karena kalau nunggu sisa, biasanya nggak bakal ada yang tersisa. Bisa juga pakai cara otomatisasi. Misalnya,
langsung atur transfer otomatis ke rekening tabungan tiap bulan. Jadi uangnya udah hilang duluan sebelum sempat kepake buat hal lain. Ini bikin kita lebih disiplin dan gak tergoda buat menghabiskan semuanya. Dan satu hal yang sering banget bikin kita gagal nabung, kita gak punya tujuan yang jelas. Coba deh pikirin, kamu lebih semangat nabung buat sesuatu yang spesifik atau buat sesuatu yang abstrak? Misalnya, mana yang lebih bikin termotivasi? Nabung buat beli rumah impian atau nabung, ya biar ada tabungan aja. Otak kita butuh sesuatu yang konkret buat tetap termotivasi. Makanya, kalau mau nabung, jangan cuma sekadar pengen punya tabungan, tapi tentukan tujuannya dengan jelas. Mau nabung buat beli rumah? Tentuin kapan targetnya dan berapa yang harus disisihkan tiap bulan. Mau nabung buat dana darurat? Tentuin angka spesifiknya, misalnya 6 bulan gaji. Dengan begitu, kita bakal lebih semangat dan lebih mudah menahan diri dari godaan yang gak penting. Bahkan, kalau bisa, visualisasi tujuanmu. Misalnya, tempel gambar rumah impian di tempat yang sering kamu lihat, atau pakai aplikasi yang bisa tracking progres tabunganmu. Ini bakal bantu otak kita buat tetap fokus dan gak gampang tergoda buat belanja hal-hal yang gak perlu. Jadi, kalau selama ini kamu sering gagal nabung, mungkin bukan karena kamu gak cukup uang, tapi karena cara berpikir soal uang yang masih salah. Mulai dari mengalahkan instant gratification, membangun kebiasaan kecil tapi konsisten, memprioritaskan tabungan di awal, sampai punya tujuan yang jelas. Semua ini adalah trik psikologi yang bisa bantu kamu buat akhirnya berhasil nabung. Karena nabung itu bukan cuma soal punya uang lebih, tapi soal punya kebiasaan dan pola pikir yang benar soal uang. Jadi, daripada nunggu momen yang tepat buat mulai nabung, kenapa nggak mulai sekarang aja? Bahkan kalau cuma 5.000 per hari pun nggak masalah. Yang penting mulai, karena kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Sekian dulu obrolan kita kali ini. Semoga setelah ini kamu bisa lebih semangat buat nabung dan gak gampang gagal lagi. Kalau ada pengalaman menarik soal nabung atau ada trik lain yang kamu pakai, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.